Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat ya belajarnya. Nah, hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Judulnya, menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Kita langsung lihat ya penjelasannya. Apa itu kalimat penolakan? Nah, kita harus tahu dulu ya apa artinya kalimat penolakan. Kalimat penolakan artinya kalimat yang menunjukkan tidak setuju, kurang sependapat dalam suatu hal. Ya, ini ya artinya kalimat penolakan. Kita bisa lihat gambarnya ya. Nah, ini seorang laki-laki yang menolak pemberian temannya. Dia berkata, tidak, gitu ya. Nah, kalimat penolakan ini digunakan untuk menolak tawaran atau ajakan dari orang lain. Kalimat penolakan ini sebaiknya diucapkan dengan santun ya. Agar santun, penolakannya biasanya menggunakan kata maaf. Penolakan yang baik dapat membuat orang lain tidak tersinggung dan menjaga kerukunan. Nah, jadi kalau kita mau menolak pemberian orang lain, gunakan kata maaf ya, agar menjaga kerukunan. Nah, kita langsung lihat ya ciri-ciri kalimat penolakan. Yang pertama, ciri-cirinya ditandai dengan kata maaf dan tidak. Nah, ini ya, kalau ada kata maaf dan ada kata tidak, ini adalah ciri-ciri kalimat penolakan. Yang kedua, ditandai dengan akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Ya, akhir kalimatnya menggunakan tanda titik ya. Jangan lupa harus ada tanda titiknya. Nah, ini ya anak-anak, ada dua ciri-ciri kalimat penolakan. Yang pertama tadi ditandai dengan kata maaf dan tidak, dan yang kedua akhir kalimatnya menggunakan tanda titik. Kita langsung lihat ya contoh kalimat penolakan. Nah, ini dia gambar yang pertama, ada dua orang gambar anak laki-laki ya. Mungkin dia ini sedang mau bermain ya, satu temannya memegang bola. Tapi kita lihat contoh kalimat penolakannya. Maaf Dedi, aku tidak bisa bermain bola denganmu karena aku harus ke rumah pamanku. Nah, ini ya anak-anak contoh kalimat penolakan. Ya, ada kata maaf dan ada kata tidak bisa. Ya, sudah diberi tanda warna merah di situ. Oke, kita lihat lagi contoh kalimat penolakan yang berikutnya. Nah, ini juga ada dua orang anak laki-laki. Ya, dia berkata, maaf Dito, saya tidak bisa belajar bersama denganmu karena saya sedang sakit demam. Nah, ini seorang temannya gak bisa belajar bersama ya karena temannya sedang sakit. Jadi kalimat penolakannya ada kata maaf dan ada kata tidak bisa. Ya, ini ya anak-anak contoh kalimat penolakan ya, yang baik, yang santun, yang menjaga kerukunan. Nah, sekarang kita lihat manakah kalimat penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Kita lihat ya. Yang pertama ini gambarnya ada dua orang anak ya, yang laki-laki atau anak yang laki-laki membawa sepotong kue ya untuk temennya. Dia berkata, silahkan diambil kuenya. Lalu temannya yang perempuan berkata, terima kasih, maaf tapi saya masih kenyang. Nah, temannya berkata maaf, berarti dia membuat kalimat penolakan ya.
Oke, kita lihat gambar yang selanjutnya. Ini ada gambar dua anak-anak juga, satu laki-laki dan satu perempuan juga. Nah, anak laki-lakinya berkata, "Ini es krim untukmu." Lalu anak perempuannya berkata, "Tidak mau ah, es krimnya tidak enak." Nah, jadi menurut kalian kira-kira mana ya kalimat penolakan yang tidak menjaga kerukunan? Mana ya kalimat penolakan yang baik? Apakah kalian sudah tahu yang mana, anak-anak? Ya, betul sekali. Yang pertama ya, gambar yang pertama adalah gambar kalimat penolakan yang baik ya. Nah, karena apa? Karena ada kata terima kasih, maaf, ya. Memang keduanya adalah kalimat penolakan, tetapi lihat tadi kalimat penolakannya harus membuat menjaga kerukunan ya. Jadi, kalau misalkan gambar kedua, kalimat penolakannya benar ada kata tidak, tetapi dia berkatanya tidak mau ah, es krimnya tidak enak. Nah, di situ kelihatan dia tidak menjaga kerukunan. Bisa saja dengan kalimat itu temannya menjadi sakit hati ataupun jadi tidak enak ya. Nah, jadi kita bisa buat untuk gambar yang pertama adalah merupakan kalimat penolakan yang menjaga kerukunan. Sedangkan gambar yang kedua adalah kalimat penolakan yang tidak menjaga kerukunan. Nah, ini anak-anak ya, bedanya ya, kalian harus bisa membedakannya. Dan ini penjelasan Ibu Rini untuk materi kita hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti ya. Sekian penjelasan Ibu Rini ya anak-anak. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.